Jadi ketika kita menentukan visi itu memang harus kelihatan ambisius, ya, kelihatan besar, kelihatan tidak mungkin. Tetapi ya tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Ketika kita mau berusaha, itu syarat visi. Berikutnya adalah syarat-syarat menyusun visi. Ya. Jadi ketika kita menentukan visi itu memang harus kelihatan ambisius, ya, kelihatan besar, kelihatan tidak mungkin. Tetapi ya tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini ketika kita mau berusaha. Syarat visi, berikutnya adalah syarat-syarat menyusun visi. Menyusun visi adalah mencakup segala hal yang berani, menekankan hasil yang luar biasa, menciptakan kekuatan, semangat, dan juga komitmen. Realistis dan dapat dicapai, spesifik dan harus dinyatakan dengan keyakinan. Empat hal ini yang harus ditanamkan dalam diri kita, ya, ketika kita ingin membuat visi dan juga cita-cita. Karena ketika kita membaca, itu membuat diri kita itu menjadi lebih visi, ya, itu menjadi 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia tahun 2025, atau menjadi world class company dalam bidang telekomunikasi khususnya di kawasan Asia Pasifik. Visi dari PT Telkom. Visi ini pun menjadi lebih bermakna ketika itu mencangkup keseluruhan dari stakeholder, menjadi perusahaan yang memberikan pelayanan terbaik untuk konsumennya, ya, menjadi perusahaan terbaik di Asia. Nah, itu pun membuat orang menjadi lebih tertantang, mulai dari karyawan bawah sampai direksi atas, itu pun akan menjadi lebih terpacu. Nah, cita-cita itu dijelaskan di dalam sebuah misi, ya. Jadi kita contohnya cita-cita kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Oh, itu terlalu kan ya, terlalu umum. Nah, kita bisa menargetkannya. Contohnya saya ingin menjadi direktur terbaik di Indonesia, nah, atau saya menjadi karyawan yang terbaik di Indonesia, itu pun juga bisa, ya, dan itu pun juga mungkin. Berikutnya kita masuk di visi, ya. Apa sih visi itu? Visi merupakan pernyataan yang menjelaskan alasan pokok berdirinya organisasi. Jadi ketika kita punya cita-cita, punya misi, visi, maka kita harus mendeskripsikannya di dalam sebuah misi. Justifikasi pentingnya kehadiran organisasi di tengah masyarakat. Dalam bentuknya yang sederhana, pernyataan misi berisi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi untuk mewujudkan visinya. Jadi kalau di dalam visi itu kan secara umum, contohnya menjadi perusahaan terbaik di seluruh Asia. Nah, tugasnya misi ini adalah menjabarkan, ya, menjabarkan untuk siapa saja, ya, untuk stakeholder yang berkepentingan. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Dalam operasionalnya, orang berpedoman pada pernyataan misi yang merupakan hasil kompromi interpretasi visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju, serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara mencapai. Dan misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju, serta kadangkala memberikan pula keterangan tentang bagaimana cara lembaga bekerja. Demikian pentingnya pernyataan misi, maka selama pembentukannya perlu diperhatikan masukan-masukan dari anggota lembaga, serta sumber-sumber lain yang dianggap penting. Untuk secara langsung, pernyataan misi belum dapat dipergunakan sebagai petunjuk bekerja. Interpretasi lebih mendetail diperlukan agar pernyataan misi dapat diterjemahkan ke langkah-langkah kerja atau tahapan mencapai tujuan sebagaimana terus dalam pernyataan misi. Untuk memberikan tekanan pada faktor komprehensif dari pernyataan misi, maka pernyataan tersebut hendaknya mampu memberikan gambaran yang menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah keberadaan lembaga adalah untuk berbuat apa. Kita membangun bisnis, ketika kita tidak tahu untuk apa bisnis tersebut berdiri, maka tenaga atau energi yang masuk itu tidak akan besar. Tetapi ketika kita memiliki visi, ya, memiliki misi yang baik, ya,
kenapa sih perusahaan tersebut berdiri? Contohnya adalah Gojek. Nah, Gojek itu adalah salah satu perusahaan yang simple sebenarnya, hanya sebagai pengantar seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain atau istilahnya ojek. Nah, kalau dulu sebelum ada aplikasi itu kan dulu kita ke pangkalan ojek tuh, dan ketika kita mau ke satu tempat ke tempat lain itu kita perlu adanya negosiasi. Tetapi ketika adanya aplikasi, maka kita tidak perlu melakukan negosiasi. Mereka menerapkan tarif yang normal. Mereka menyelesaikan masalah apa? Masalah tentang negosiasi tadi. Kadang bisa mahal, kadang bisa murah. Kalau di aplikasi kan tidak. Nah, itu sudah standar dari sana. Ya. Dan itu pun memberikan kemudahan bagi konsumen, serta membantu untuk mendapatkan konsumennya. Nah, saling menguntungkan. Itu salah satu perusahaan yang berdiri lebih lama daripada perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, karena semuanya untung, ya, dari sisi customer untung, dari sisi driver untung, dari aplikasi juga untung. Yang kedua adalah apa produk atau jasa yang utama dari lembaga. Itu juga salah satu hal yang penting yang bisa menjadi acuan bagi teman-teman. Nah, Gojek itu pun produk utamanya itu hanya driver menggunakan sepeda motor. Ya, produk utamanya itu awalnya. Tetapi mulai berkembang dengan pengantaran paket, dengan mobil, dengan pemesanan makanan, dan lain sebagainya. Tapi mereka punya produk yang benar-benar menjadi unggulan mereka. Adalah apa yang bersifat unik dari lembaga. Juga bagaimana mereka melakukan Gojek itu mempunyai sifat uniknya. Nah, kalau di awal-awal itu adalah mereka tidak menerima driver yang umur motornya atau umur mobilnya lebih dari 5 tahun. Ya. Karena untuk menjamin kenyamanan konsumen adalah siapa konsumen utama dari lembaga. Nah, ini juga hal yang penting untuk teman-teman bahwasanya kita harus mengenali siapa customer kita, customer utama tentunya. Jadi bukan hanya tentang kita bisa dipesan oleh semua orang, bisa. Tapi kan ada satu, kita harus menyasar konsumen yang signifikan. Untuk apa? Untuk menyusun visi, menyusun company profile, membuat logo, melakukan pemasaran itu pun perlu spesifik. Maka konsumennya pun konsumen utama pun itu harus lebih spesifik. Karena mengapa mereka merupakan konsumen utama? Perlu adanya alasan kenapa perusahaan kita memilih segmen tersebut, itu pun perlu digali lebih dalam. Pertama adalah pihak lain mana yang berkepentingan dengan lembaga dan mengapa. Nah, dari ini juga penting. Ya, salah satunya adalah investor, terus dari kompetitor, itu pun juga sangat penting. Itu adalah apa core value atau nilai dasar lembaga. Value yang diberikan oleh lembaga itu apa? Nah, contohnya adalah McD, mereka memberikan pelayanan cepat saji. Ya. Dengan hanya waktu 5-10 menit, Anda sudah bisa menikmati burger ataupun makanan sejenisnya. Kita harus menemukan dari 5 keunggulan kita, ada satu keunggulan yang merupakan nilai inti ya, dari lembaga kita. Yang 8 adalah apa yang berbeda pada lembaga 5 tahun yang lalu dan sekarang. Lagi adalah ketika kita pengen survive, pengen bertahan lama, maka kita harus menjadi lembaga atau organisasi yang berbeda dari lembaga yang lain. Kita sudah berbeda, mengapa berbeda? Ini ada pertanyaan mengapa berbeda, maka kita harus bisa menjelaskan kenapa kita menjadi beda. Ketika kita mengamati, ada banyak perusahaan itu yang mereknya, produknya sama, tapi mereka punya, ketika kita sebutkan namanya, itu punya pangsa pasar masing-masing. Contoh yang paling hype itu saat ini adalah kopi. Ketika kita bilang kopi kenangan dengan kopi Starbucks, itu pun kita akan terbayang dengan dua perusahaan yang berbeda, padahal sama-sama jual kopinya. Yang ke-10 adalah apa yang berbeda pada lembaga saat sekarang dan 5 tahun dari sekarang. Dan juga ketika menyusun visi juga harus memikirkan bagaimana
5 tahun ke depan. Ya. Maka kita harus berpikir bagaimana cara berbeda dengan kompetitor. Mengapa hal itu akan menjadi beda? Pun akan terjawab ketika kita melakukan brainstorming dengan dewan direksi. Itu adalah apa produk atau jenis jasa yang akan diberikan lembaga di masa depan. Nah, jadi ini pun menjawab pertanyaan dari Gojek, ya kan? Gojek kan awalnya berdiri itu motor, terus berkembang menjadi mobil, terus berkembang menjadi pengantaran makanan dan lain sebagainya. Itu pun akan terus diupdate. Nah, saat ini pun itu juga berkembang ke bank. Ya, ada perbankan, keuangan, ada GoPay, ya kan? Ada OVO, ada Jago dan lain sebagainya. Apa yang harus dikerjakan lembaga untuk menyiapkan produk baru tersebut? Itu pun perlu dipersiapkan. Apakah jawaban pertanyaan di atas merefleksikan visi lembaga? Bila tidak, pertanyaan mana yang harus ada dan apa jawabannya? Nah, jadi poinnya adalah ketika kita mau membuat visi dan juga misi, kita perlu melakukan pemahaman, melakukan brainstorming dengan teman, ya, dengan organisasi. Untuk apa? Kita itu hidup untuk apa sih? Kita terbentuk untuk apa? Ya, 5 tahun yang lalu kita seperti apa? 5 tahun ke depan kita mau menjadi seperti apa? Ya, itu pun perlu dipersiapkan. Ini adalah syarat-syarat menyusun misi. Syarat-syarat menyusun misi adalah pernyataan ditulis dengan kalimat yang sederhana atau mudah dipahami. Peluang untuk menerima masukan atau gagasan dari seluruh kalangan internal organisasi serta mencerminkan kepribadian organisasi. Jadi, ini adalah 3 hal yang harus dipenuhi ketika ingin menyusun sebuah misi. Contoh rumusan misi, sebuah LSM bekerja untuk menjamin bahwa semua rakyat, khususnya rakyat miskin, dapat memiliki lahan, memiliki akses untuk pembangunan berkelanjutan. Kami kerjakan ini untuk membantu pemerintah membuat kebijakan pertanahan, memberikan lahan yang akan memberi manfaat bagi petani miskin dan pembangunan pertanian. Ini pun mencangkup tidak hanya pada organisasi, tetapi juga untuk masyarakat dan juga untuk pemerintah. Jadi di dalam sebuah misi itu harus mencangkup minimal 3 hal tadi, yaitu minimal adalah seluruh stakeholder itu terpenuhi keinginannya. Dari kita punya omset yang tinggi, dari petani miskin itu mendapatkan manfaatnya, untuk pemerintah juga mendapatkan manfaatnya.